La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Gitu. Dulu tahun gajah ya. Karena kisahnya pasukan bergajah. Pasukan bergajah itu dari mana? Dari Yaman. Siapa rajanya? Rajanya siapa? Abrohah. Abrohah adalah raja yang sombong, raja yang pongah. Dia iri dan dengki terhadap Ka'bah. Karena Ka'bah ini bangunan yang dibuat pondasinya sejak zaman Nabi Adam alaihis salam. Lalu dibangun dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Setelah itu banyak orang yang berziarah ke sana, banyak yang tawaf, banyak yang melakukan ibadah haji. Alhamdulillah. Abrohah ini iri dengki, dia membuat tempat ibadah agama lain, kemudian dia melapisinya dengan emas, berharap orang-orang pindah dari Ka'bah ke tempat ibadahnya Abrohah. Ternyata tidak, orang-orang justru semakin banyak yang datang ke Ka'bah. Wah, dia dengan pongahnya, dengan kejamnya membawa 6.000 prajurit. Berapa prajurit santri? 6.000. 6.000 prajurit, 13 diantaranya gajah. Gajahnya bukan gajah kecil, santri. Santri. Siapa yang pernah lihat gajah? Di mana? YouTube. Insya Allah YouTube. Di mana? Pernah ke kebun binatang? Pengen ke kebun binatang? Yuk kapan-kapan yuk Pak Ustadz Bambang, Pak Ustadz Doni, kita bareng-bareng ya. Naik bis itu ke kebun binatang. Semoga sudah bisa nggih. Ini PPKM-nya kan sudah turun level. Semoga semuanya sehat. Allahumma amin. Nanti kebun binatang sudah dibuka, bayar karcis terusan, tiket siapa tahu dapat diskon gitu. Oke, kita bareng-bareng. Mau atau mau? Insya Allah. Tak cari infonya dulu nggih. Nah, tapi jangan ditagih terus, kasihan Pak Ustadz Doni. Nanti kalau lihat Pak Ustadz Doni, kapan lihat gajah gitu. Kapan ke kebun binatang? Kapan lihat macan? Kapan lihat rusa? Asal bukan tanya, kapan lihat monyet? Mosok monyet. Tanya Pak Ustadz, kapan lihat monyet gitu. Ya santri. Insya Allah. Ya, semoga keadaan semakin membaik. Kondisi corona yang semakin melandai, semuanya sehat. Kita jalan-jalan ke kebun binatang. Senang atau senang? Mau atau mau? Nanti selfie ya sama gajah gitu. Ya, kembali ke pasukan bergajah. Jadi gajahnya Abrohah itu bukan gajah yang di kebun binatang, bukan. Itu gajahnya jinak di kebun binatang. Gajahnya Abrohah adalah gajah perang. Gajah perang. Jadi besarnya 2 kali lipat daripada gajah yang ada di kebun binatang. Wah, Masya Allah. Santri, kuda pun berbagai macam. Ada kuda biasa, ada kuda perang. Kuda perang itu besar, gede banget ya, kuat. Gajah pun ada gajah biasa, ada gajah untuk perang. Jadi Abrohah membawa 13 gajah perang untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika gajah itu berjalan dari Yaman sampai dengan Mekah, bumi gonjang-ganjing, bergetar karena saking besarnya gajahnya. Subhanallah. Santri, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah apa yuk? Cerita tentang Al-Fil. Ayo kita baca bareng-bareng. 1 huruf pahalanya 10. Bayangkan betapa banyak pahala kalau kita senantiasa membaca Al-Quran. Sareng-sareng nggih. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihi tayran ababil tarmihim bihijatin min sijil faja'alahum
Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Santri, kembali ke tadi, ketika itu pasukan bergajah dengan pimpinannya Raja Abraha, dia dengan sombongnya, dengan pongahnya memasuki Mekah. Tapi belum sampai di Ka'bah, dia tertahan di antara Mina dan Musdalifah. Ya, santri, selama perjalanan Abraha berbuat sewenang-wenang, berbuat kejam. Dia merampas setiap unta yang ada di kanan kiri penduduk, kemudian merampas setiap hewan ternak yang dimiliki oleh penduduk Mekah. Santri, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau memperhatikan apa yang diperbuat Allah terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah membuat tipu daya mereka sia-sia? Nah, santri, Abraha sudah yakin akan menghancurkan Ka'bah dengan sombongnya, karena pasukannya tidak terkalahkan. Waktu itu penduduk Mekah ketika melihat tentara bergajah, semuanya lari, semuanya takut. Ada yang lari ke lembah, ada yang lari ke bukit menyelamatkan diri. Maka dengan pongahnya Abraha, aku akan hancurkan Ka'bah itu. Tapi ketika sampai di antara Mina dan Musdalifah, di sebuah lembah, tiba-tiba gajahnya mogok. Gajahnya mogok, bukan hanya mobil yang mogok ya. Ini gajah mogok. Artinya apa? Gajahnya tidak mau jalan ke arah Ka'bah. Siapa yang menghentikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau diarahkan ke arah yang lain mau jalan, tapi ke arah Ka'bah tidak mau. Waktu itu Abraha marah sampai dipecut, cepret. Wah, gajahnya kesakitan, dipecut, tetap tidak mau ke arah Ka'bah. Santri. Nah, kemudian waktu itu datanglah utusan Quraisy yang merupakan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Siapa kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib datang menemui Abraha, ya, sebagai perwakilan Quraisy, sebagai perwakilan orang yang menjaga Ka'bah. Ya, santri, dengan langkah yang bijaksana, ya, dengan penuh karisma kewibawaan, Abdul Muthalib mendatangi Abraha. Wahai Abraha, aku punya permintaan untukmu. Temu Abraha mendengarkan. Aku sudah tahu siapa kamu. Engkau adalah pemimpin Mekah. Engkau adalah Abdul Muthalib. Silakan, apa permintaanmu? Nah, kata Abraha begitu. Abdul Muthalib mengatakan, wahai Abraha, engkau telah merampas 200 unta-untaku. Aku minta agar engkau mengembalikan untaku itu. Jadi tadi kan Abraha ketika dalam perjalanan dia merampas unta, merampas hewan ternak, merampas harta-harta milik penduduk Mekah. Aku minta kembalikan semua harta-harta itu. Abraha tertawa. Ini bukan mirip Abraha ya. Ini contoh aja. Saya kira kamu pemimpin Mekah menyuruh saya untuk tidak menghancurkan Ka'bah. Ternyata cuma di situ kemampuanmu. Saya kira kamu orang yang bijaksana dan orang yang dihormati. Ternyata hanya memikirkan unta dan hewan ternak saja. Mengejek. Jadi Abraha mengejek Abdul Muthalib. Tapi apa kata Abdul Muthalib? Wahai Abraha, unta-unta itu adalah pemilikku, miliknya aku. Pemilik unta-unta itu adalah aku. Sedangkan Ka'bah itu adalah milik Allah. Pasti Allah yang akan melindunginya. Wah, kena sekakmat itu si Abraha. Ya, keren toh Abdul Muthalib toh. Ya, Ka'bah itu milik Allah. Allah pasti yang akan melindunginya. Ya, makanya ada surah Quraisy itu untuk mengingatkan orang-orang Quraisy tentang peristiwa ini juga. Apa ya surah Quraisy? Kita baca bareng-bareng.